Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'in ala umuri wadin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alaika sayyidi ya Rasulullah usbiyadi wa latilati atibni. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima minima. Ini ketika kita gugatannya kurang pihak tidak diterima oleh pengadilan. Kemarin saya kan gugat. Saya dilelang villa saya terus saya gugat gitu. Terus tidak diterima oleh pengadilan. Itu aja satu pengadilan itu saya membutuhkan waktu hampir setahun. Sebelumnya juga sama, saya revisi. Pertama saya gugat, udah 2 kali saya gugat, dan terakhir itu saya tidak kurang pihak gitu. Jadi tidak perlu banding, tapi saya akan melakukan gugatan ulang gitu. Karena ketahuan kenapa kurang pihak. Kalau dari sisi tergugat sudah lengkap, di situ saya gugat pertama pihak BPD-nya, Bank BPD Bali, kedua KPKNL, kedua pemenang lelangnya, ketiga KPKNL, pengelola villanya, keempat KPKNL. Semua saya posisinya tergugat 1, 2, 3, 4 gitu. Terus saya sudah blokir juga ini, terus SHM di BPN ya dengan gugatan itu. Nah kemarin kan saya kalah gitu, bukan kalah, kurang pihak gitu. Dan ini jadi keuntungan bagi saya. Loh kok aneh? Sudah tidak diterima, ya untung kan saya gugat lagi sekarang ini. Karena gini, sekarang malah karena ada keuntungan juga ketika saya gugat ini tidak menggunakan jadi pengacara diri sendiri. Bayangin kalau pakai pihak lain, pihak ketiga, itu bisa habis 40 sampai 50 juta gitu. Satu durasi pengadilan gitu. Karena emang lama kan, setahunan gitu. Berapa bulan? Minimal 6 bulan gitu. Nah, sekarang saya gugat lagi. Kalau saya kehilangan waktu doang gitu. Saya datang ke pengadilan sekarang ini segala macam-macam. Paling biaya untuk pengadilan paling 2,5 juta gitu, sampai 3 jutaan lah gitu. Kurang lebih 5 juta gitu. Ya nggak apa-apa, worth it gitu. Karena dengan cara begini pun saya buying time juga gitu. Supaya saya kan ada dua kredit di sana pelapor. Nah, ternyata saya malah keuntungannya Pak, saya malah tambah pinter sekarang ini. Satu, berarti yang gugat berarti gini, kekurangannya adalah kurang penggugat. Kenapa? Istri saya tidak ikut libatkan gitu. Karena istri saya yang menandatangani gugatan itu transaksi itu gitu, dengan pihak dengan pihak BPD gitu. Jadi, nah istri saya tidak terlibat gitu, tidak diikutkan gitu. Jadi kan dia yang tanda tangan, sedangkan atas namanya kan ini saya gitu. Jadi sekarang ini penggugatnya 2, istri saya dan saya. Kan mantap sekarang ini. Terus ada jeli. Sekarang saya gugatannya bukan gimana, mereka melakukan kesalahan lelang gitu, kesalahan objek lelangnya. Karena gini, ternyata di perjanjian, anggaplah perjanjian nomor 207 itu, perjanjian kreditnya itu jaminannya tanah 200 meter, berupa villa, terus plafonnya kreditnya kredit investasi, jangka waktunya 10 tahun atau 12 bulan, 120 bulan, udah gitu plafonnya 1,5 miliar gitu. Nah itu dia, jadi fokus itu, jaminannya villa itu. Terus yang perjanjian kredit nomor 209 itu jenis kreditnya adalah KMK, modal kerja, terus jangka waktunya 12 bulan, 1 tahun. Terus plafonnya, jaminannya adalah tanah, waktu itu masih kosong itu, tanah 350 meter, belum saya bangun restoran ya, sekarang udah jadi restoran. Udah gitu plafonnya 500 juta dan sekarang tinggal 300. Yang 1,5 miliar itu tinggal 1,2 gitu sisanya. Nah, ini jadi keuntungan saya. Berarti apa? Dia itu ngelelang jaminan 208 dengan plafon 1,5 miliar, tapi dia 208 atau jaminan itu, tapi plafon yang di ini kan itu yang KI yang 209 gitu, KMK gitu. Berarti kan salah gitu objek lelangnya, dan saya yakin menang sob. Nah sekarang ini saya sudah melakukan somasi setelah saya dapat putusan. Ini putusannya seperti ini sob. Jadi putusannya seperti ini, putusan pengadilannya. Nah ini saya kopikan juga segala macam-macam. Dan itu saya sekarang ini melakukan somasi dulu gitu. Tujuannya apa? Kemarin si pemenang lelang mau nego dengan saya, cuma bayar 2 juta, saya nggak mau. Saya minta bayar 1,2 gitu.
Nah dia minta nawar 200 juta gitu. Atau masih bisa nego sih, cuman saya masih kurang sepakat gitu. Kalau enggak, nah ini saya ajak dia somasi itu untuk bermusyawarah. Jadi saya minta mereka bermusyawarah, ya setidaknya kalau 1 miliar gitu saya nggak oke lah, saya tidak perlu gugatan. Kalau enggak ya saya terusin sampai ke MA gitu. Dan saya yakin menang. Dan saya sekarang ini gugatan untuk tuntutan imaterialnya bukan 1 miliar lagi, tapi 5 miliar gitu. Kenapa? Ngebuang waktu saya segala macam-macam gitu. Selama ini merasa dirugikan saya gitu. Jadi saya minta dikabulkan oleh Pak Hakim gitu. Nah gugatannya yang tergugatnya sekarang ini tambah lagi karena kemarin itu si pengelola villa kan jadi saksi. Nah berarti kan saya tahu tambahan gitu. Saya gugat juga gitu. Kenapa? Supaya dia nggak ngelola villa lagi gitu. Jadi terus kedua saya minta sita jaminan sekarang ini ke pengadilan. Nah saya somasi saya jelaskan semua bahwa ini salah lelang, kesalahan lelang, objek dengan perjanjian kreditnya, udah gitu dan plafonnya, dan itu sekarang ini plafon, waktu dan yang lainnya, waktu ininya. Terus kedua saya ancam mereka kalau mereka bisa negosiasi saya kasih waktu 30 hari. Jadi paling lambat itu 25 Juni saya gugat langsung di pengadilan. Paling lambat itu. Dan ini saya kasih waktu, tembusannya ke siapa? Saya tembusin semua sampai ke Kepala PN Denpasar juga saya tembusin gitu. Jadi itu. Nah ini penting, saya tembusin ke OJK, saya tembusin PN Denpasar, saya tembusin kemana-mana, BPN segala macam-macam. BPN pun saya surat blokirnya saya tembusin juga gitu. Kenapa tembusin? Saya minta ini saya, harapan saya di situ menerangkan bahwa BPN agar memperpanjang blokirnya gitu, dengan nomor surat pengajuannya bla 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 gitu, dan supaya sampai keputusan MA. Nah itu berat sob, ya udah silahkan gitu. Jadi sekarang ini karena saya cuma ngajak mereka untuk menegosiasi. Kalau nggak bisa negosiasi terpaksa saya akan gugat gitu. Dan sob, saya capek enggak juga, biarin aja. Jadi kan ini mungkin saya sekarang ini bukan S3 lagi, S4 gitu kuliahnya gitu. Di pengadilan udah 2 kali sidang gitu, 4 kali malah, 3 kali malah. Sekarang yang keempat gitu, nggak masalah sob. Karena itulah keuntungan ketika kita jadi pengacara sendiri-sendiri, kita menjadi semakin pintar, semakin cerdas, dan kita jadi belajar dari hal-hal yang kurang gitu. Sekarang saya akan fokus aja pada kesalahan mereka objek lelang gitu. Kemarin saya terlalu bias, terlalu banyak juga gitu. Saya pikir-pikir terlalu banyak gitu, segala macam-macam. Nilai juga rendah, bayangin lo ya. Nilai villa itu hampir 3M gitu. 3M itu dilelang hanya 1,1, dan itu untuk nutupin kredit yang 300 juta. Harusnya kan 1,2 gitu. Dia 300 juta. Dan uangnya tidak dengan saya, dan situ saya masukin di somasi itu. Jadi contoh somasinya seperti ini. Jadi somasi 1 macam-macam, ada 5 lembar sob. Somasinya sih 2 lembar. Cuman ini yang tuh tambahan ininya 3 lembar gitu. Biar dia ini tambahan dasar hukumnya gitu. Biar jelas semua gitu. Jadi saya tidak main-main, dan mudah-mudahan ini pembelajaran bagi Anda semua. Jangan nyerah dulu ketika Anda sulit gitu. Jangan coba nyerah, maju aja terus. Urusan menang, urusan gimana itu urusan Allah gitu. Dan kita harus ikhlas dulu gitu. Dan saya lakukan gini bukan karena saya benci atau enggak, saya hanya menuntut hak aja. Urusan menang, urusan kalah itu bukan urusan saya, itu urusan Allah. Dan untungnya lagi saya tidak melakukan nyogok atau apapun, sehingga tidak keluar uang gitu. Bayangkan kalau kita keluar uang segala macam-macam untuk biaya segala macam, bayar si A, si B, mungkin ada mafianya. Wah, gede sob. Bisa sekali sidang, kemarin sahabat saya aja sekali sidang baru 3 bulan, jalan 3 bulan, belum selesai, sudah keluar 200 juta itu. Ada yang 50, ada yang 200 gitu. Saya nggak keluar. Kenapa? Gugat sendiri sob. Dan kalau Anda ada kesulitan segala macam-macam, nyangkut tanah segala macam-macam, kalau lewat saya paling Anda belajar dari YouTube-nya. Tapi sebaiknya Anda ikut RSC, Riba Solution Center gitu, grupnya. Bayar memang gitu, cuma nggak tinggi sob. Itu pendampingan gitu. Sampai pengadilan Anda dibantu gitu. Tapi Anda ada syarat lainnya juga gitu. Jadi tidak tinggi, kita hanya untuk bakti, supaya dan itu bukan untuk saya uangnya, tapi untuk para adminnya gitu. Admin dan juga untuk wakaf gitu. Dan Anda harus mau nabung, mau menyelesaikan dengan nabung. Kalau nggak nabung nggak usah masuk RSC. Demikian dari saya. Kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.